Hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi antara Aries bersama dengan pasangan sahnya. Berikut tarikan kartu tarotnya untuk membaca bagaimana situasi Aries dengan pasangan selingkuhannya. Tapi sebelum mari memulai, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja situasi yang akan dihadapi Aries bersama dengan pasangan sahnya dulu kita lihat ya, adalah oke, di situ ada Two of Swords. Kemudian di situ ada energi dari ya baik. Kemudian di situ ada energi dari oke. Iya. Jadi kalau mari lihat begini ya. Energi dari pasangan sahnya Aries ini, dia seperti seolah-olah merasa kalau dia harus gitu ya, harus menjalani relationship ini dengan Aries gitu. Nah, ketika dia merasa dia harus menjalani dengan keterpaksaan hubungan bersama dengan Aries ini, tentu saja ini adalah orang-orang yang butuh diyakinkan banget gitu ya. Jadi ini gayanya ajanya di sini, omongannya aku terpaksa bersama dengan Aries. Padahal yang sesungguhnya di sini adalah dia memaksakan kondisi dan keadaan bagaimanalah caranya agar tetap bisa berbarengan dengan Aries ini. Nah, kayak gitu ya. Ucapannya aja, ujar-ujarnya aja, aku terpaksa. Padahal ya nggak terpaksa juga. Toh dia nggak dikerangkeng kok, toh dia nggak diborgol gitu ya, harus jalan dengan Aries. Ya nggak juga gitu kan. Nah, kalau sejujur-jujurnya juga di sini terlihat bahwa ada kemelekatan ya dari pasangannya Aries, pasangan sahnya Aries ini ke Ariesnya gitu. Jadi ini orang cukup meresahkan sesungguhnya gitu ya. Dia bisa tampilannya itu nangis-nangis aja ke Aries, atau dia bisa sikapnya itu tuh dingin banget ke Aries. Tapi ini bisa juga marah-marah ke Aries. Ini bisa juga kayak yang menunjukkan ketidakberdayaan, atau di situ dia akan menunjukkan kearoganannya dia kepada Aries ini. Intinya adalah tolong Aries kendalikan kegilaanku ini. Tolong Aries kendalikan atasilah ketidakbahagiaan aku ini. Jadi ada seseorang yang mengharapkan bahwa dia dimengerti, dia dimaklumi, gitu ya. Ada kekacauan yang terjadi di dalam dirinya dia, dan itu butuh dikontrol oleh orang lain, gitu. Ya, dalam artian di sini tuh oleh Ariesnya. Nah, di sana. Ya. Jadi kalau mari bilang ini keinginan yang kuat, sesungguhnya bisa bersama dengan Aries gitu, sangat kuat. Tapi ya tadi caranya dia itu untuk bisa berbarengan dengan Aries ini agaknya dia pilih jalan ekstrim gitu ya, terlalu rapuh di hadapan Aries, atau tadi terlalu kuat ya, terlalu keras, terlalu barbar ke Ariesnya. Tapi ya tadi itu tujuan dan maksudnya dia adalah biar Aries itu menunjukkan dirinya Aries yang sesungguhnya ke dia gitu ya. Untuk menunjukkan, ini kan orang kan berharap ya kalau dia itu dibersamai oleh Aries gitu ya. Ada keinginan besar yang cukup menggila di sini, ingin bersama dengan Aries gitu. Tapi tadi cara ngambil perhatiannya Aries ini tuh enggak dengan cara seseorang yang percaya diri, tidak dengan cara gaya seseorang yang
menciptakan situasi yang nyaman agar bagaimana Aries ini tuh merasa betah di sampingnya dia. Nah, kayak kita. Ya, jadi ini orang memilih untuk ekstrim sikap dan lakunya ke Aries ini, karena ini bisa jadi ya dia tuh kayak yang tidak yakin ini, gitu. Dia tidak yakin bahwa Aries ini tuh memang ingin bersama dengan dia. Dia bisa jadi tidak yakin kalau Aries ini tuh cinta dan sayang dengan dia. Tapi semakin dia mengetahui bahwa Aries ini nampaknya akan bermain api di luar sana, mencari kebahagiaan di luar sana, gitu ya, atau mencari seseorang yang menggantikan posisinya dia. Semakin dia tahu tentang hal ini, semakin besar kemelekatannya dia, semakin sulit dia untuk melepaskan diri dari Aries ini, gitu. Dan ini bisa pasangan sahnya Aries ini tadinya dia udahlah aku bisa kok tanpa kamu. Tapi ketika dia bilang dia bisa tanpa Aries, gitu ya, semakin jauh dia melihat jarak antara dirinya dengan Aries. Di situ dia merasa kayak yang tiba-tiba aja gitu ya. Wah, ternyata aku udah ikhlas kalau Aries ini tuh memilih berbahagia bersama dengan orang lain daripada memilih dengan aku. Nah, kayak gitu. Mulai dah ini bertingkah. Gitu ya. Jadi tadi semakin dia lihat kalau Aries ini tidak memperlakukan dia dengan baik, semakin kuat pancang gitu ya, semakin kuat tonggak. Bagaimanapun aku harus dengan Aries ini. Nah, di situ ya, aku ingin bisa memiliki Aries ini. Aku ingin bisa mendapatkan Aries ini, gitu ya. Aries harus gimana caranya, harus dengan aku, gitu ya. Mau jalan manis, mau jalan lemah, atau jalan kuat memaksa, dia harus lakukan, katanya. Gitu ya. Ada sikap yang lumayan berlebih-lebihan di sini. Ini bisa kayak yang aku akan bunuh diri kalau tanpa kamu. Aku akan sakitin pria atau wanita yang lebih kamu pilih daripada aku, gitulah. Ini akan mengganggu ini. Ada energi mengganggu, mengancam, gitu ya. Ketika datang ini Aries ke hadapan dia, yang terjadi di situ tuh bisa ya tadi, kalau nggak dia merengek-rengek, ini bisa amukan, amarah, intimidasi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia ini sebenarnya merasa lemah. Secara lemah sebenarnya ini dunia batin, tapi kuat secara ego. Nah, di sana. Ya. Kalau mari tangkap memang kayaknya Aries ini tuh sudah apa ya, punya rencana ya, atau bahkan sudah menjalani rencana untuk tidak bertahan dalam hubungan dengan si pasangan sah, gitu ya. Ini bisa aja menyerah sebelum berjuang memang ini Ariesnya, tapi tidak semua ya. Beberapa ya sudah fight habis-habisan gitu ya, di dalam relationship ini gitu ya. Kalau mari lihat ini ada energi dari pasangan sahnya Aries ini, ego saja yang bilang mau, tapi tindakan-tindakan dari kemarin-kemarin hari ini bisa tindakan-tindakan yang memang sangat amat merusak relationship-nya mereka berdua ini. Karena beberapa ini ya hubungannya Aries ini ya dengan pasangan sah ini kalau mari lihat itu terlalu individualis gitulah, terlalu jadi kayak gini ya, intinya dalam relationship ini tuh
belum ada ini lebur gitu loh. Belum ada lebur, aku, kamu, kamu. Nah begitu ceritanya. Mungkin orang ini memang terlalu banyak kesibukannya dia ya. Nggak tahu ini sibuknya sibuk apa gitu ya. Sibuk apakah itu sibuk yang memang bermanfaat atau ini sibuk-sibuk ndak karuan kayak gitu ya. Nah di sana ini beberapa ada ya energinya untuk bisa bersama dengan Aries. Dia memanipulasi keadaan gitu ya untuk bersama dengan Aries dari awal hubungan relationship ini. Misalnya entah seseorang ini tuh ya, pasangan saya ini tuh menjebak Aries kayak gitu ya, biar menikah dengan dia. Tidak semua tapi ada ya, tidak semua gitu. Karena ini orang kalau melihat darknya itu banyak ya. Kalau jalan yang baik, jalan yang benar, ini bisa dia agak kurang di sini. Nah kayak gitu ya. Tapi ya tadi, kalaupun dia nggak sedark itu, tapi memang di sini untuk bersama dengan Aries banyak banget ini intriknya. Sama-sama bertrik dan intrik ini akhirnya. Jadi ini bukan yang kayak terbuka sama-sama terbuka gitu ya, yang sana pakai jurus-jurus, yang di sini juga pakai jurus-jurus. Modelnya kayak kita. Jadi ngejalanin hubungan ini tuh nggak yang alamiah aja, nggak yang spontan aja, tapi yang dibuat-buat gitu loh. Yang dibikin-bikin ini gaya-gayanya gitu ya, yang mestinya hubungan ini tuh kan terlalu capek ya kalau hubungan tuh dijalani dengan terlalu banyak intrik ya. Mestinya kan kita ya udah gitu. Ya mainnya tuh mungkin nggak bisa bersih-bersih banget kita dalam hidup ini ya. Tapi setidaknya kita upaya-upayakan lah lebih banyak yang jujur-jujur dalam hidup ini gitu kan. Lebih banyaklah memberi dengan yang tulus-tulus dalam relationship ini gitu kan. Nah tapi ternyata dari hubungan ini mari lihat main yang lebih banyak gitu ya, pikiran yang lebih banyak di sini. Ndak yang main perasaan. Sekiranya di sini main perasaan, ini keliru mendefinisikannya. Itu sebenarnya bukan perasaan, tapi di situ tuh keegoisan. Nah, di sana ya. Kalau si pasangan sah ini sesungguhnya ya aku ingin aja dengan kamu, sudah kayak gitu aja. Aku ingin aja dengan kamu. Nggak ada yang lain gitu ya, pasangan sah ini gitu. Tapi tidak dengan Aries. Aries di sini kalau melihat sudah masuk ke fase memilih ini, lanjutin atau enggak ya. Ketika bersama dengan pasangan sah, dia ada sih bagusnya, ada sih baiknya gitu ya. Ya nyaman-nyaman juga lah kalau dengan si pasangan sah ini. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan si pasangan kedua, jangan-jangan dengan pasangan kedua tuh jauh lebih baik. Nah, jangan-jangan ada di situ ujar-ujarnya. Jangan-jangan dengan pasangan kedua kehidupanku jauh lebih cemerlang ya. Gitu. Jadi lebih banyak melihat opsi manis rasanya ada di luar hubungan inilah, mari katakan. Jangan mari bilang orang keduanya ya, tapi di luar hubungan dari pasangan pertama. Gitu. Ya. Ini bisa aja nih modelnya perang dingin, bisa ya model dengan pasangan sah ini. Ini bisa memang cekcok-cekcok yang berkepanjangan.
Ada aja yang mau diributkan, ada aja yang mau dikomplain rasanya. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti beberapa dari kaum Aries ini ya tadi ya udah di dilema di sini tuh. Udah di dilema. Melanjutkan ya baik juga, meninggalkan ya jangan-jangan ada yang lebih baik di sana. Nah, seperti itu. Ya. Beberapa sebenarnya ini nanti bisa ya melompat tiba-tiba hilang ini Aries. Bisa ini dalam hubungan dengan pasangan sah. Atau tiba-tiba sudah kawin aja, udah nikah aja sama orang lain. Ada pergerakan tiba-tiba nanti nih. Kalau mari tangkap. Gitu ya. Bisa ada kenekatan nanti. Nggak sangka-sangka nanti si pasangan sah, wah Aries sudah kayak gimana di luar itu gitu loh. Gitu ya. Ini seseorang yang tidak dapat diprediksi nih energinya Aries ke pasangan dengan pasangan sahnya. Nah kayak gitu. Ya. Jadi ini kalau bisa juga hubungannya ndak adalah kehangatannya kalau mari tangkep ya. Kalaupun ndak berantem heboh-heboh, ini bisa diam aja. Gitu. Tapi ketika situasi tidak nyaman dan ini bisa ditambah-tambahkan sama pasangan sah. Tapi naifnya ya, si pasangan sah ini misalnya gini, model hubungan mereka ini. 1 gelas telah pecah, ditambahin sama si pasangan sah. Dipecahkannya berikut 3 gelas lagi. Tapi dia berharap gelas yang pecah ini akan diperbaiki oleh Aries. Gitu ya. Sudah memang betul-betul di sini ada gelas yang pecah. Tapi udah aja betul-betul di sini tuh masalah. Tapi ditambahin lagi sama pasangan sahnya Aries ini. Gitu. Ya. Gitu. Agar itulah caranya dia mengkunci Aries ini. Nah gitu ya. Atau semakin membuat dia terkunci kepada hubungan dengan Aries. Gitu. Ya. Ini orang kalau mari bilang sih apa ya? Agak-agak lemah tadi ya. Agak-agak lemah ini sesungguhnya nih pasangan sahnya Aries ini. Lemah dalam kontrol diri. Lemah dalam emosionalnya dia. Gitu. Ya oke baik. Dalam pembacaan Aries dengan pasangan sah, hadir energi dari Sagittarius, kemudian di situ ada Aquarius, ada energi dari Aries sendiri, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Libra, ada energi dari Capricorn, Pisces hadir di sana, Leo hadir. Oke baik, kita tutup situasi Aries dengan pasangan sah. Masuk kita ya ke pembacaan Aries dengan selingkuhannya. Kalau pasangan selingkuhan ini ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya, dia bisa kayak ngerasa bahwa dia punya alasan yang kuat untuk garang ke Aries ini, gitu. Jadi kayak nggak ada yang salah dengan sikap-sikap yang dia ambil, gitu ya. Oke. Kalaupun di situ ada yang salah, kamu yang harus memperbaikinya Aries, karena aku seperti ini tuh gara-gara kamu. Di sana ya, itu ujar-ujar pasangan sah. 3 of Cup reversal. Kemudian di situ ada, oke. Kemudian di situ ada, oke. Aries. Iya. Iya.
Kalau ini jelas-jelas ya, Aries tuh pengen banget ini bisa dengan selingkuhannya. Oh jelas-jelas, jelas sekali gitu. Entah kenapa Aries ini bisa bilang ya bahwa kuat banget ini, kuat banget energi kehadiran dari selingkuhannya ini dalam batinnya dia. Gitu. Ini bisa energinya tuh energi yang ini bukan melekat ya, tapi kok tanpa kamu ada yang kurang dari hidupnya aku ini gitu. Walaupun aku tahu barangkali nggak akan mungkin kita bisa bersama, tapi secara jiwa aku tuh nggak bisa pisah sama kamu gitu. Walaupun kamu berulang kali mencoba untuk menjauh dariku, bahkan mungkin beberapa dari relationship ini tuh ceritanya on off gitu ya. Tapi Aries ini kayak yang ya aku ndak berdaya gitu. Lepas dari kamu aku tak berdaya gitu. Jadi tanpa kamu itu separuh dari jiwaku terasa hampa gitu. Bisa aja aku hidup tanpa kamu, tapi bisa aja aku itu untuk beberapa gimana ya? Bisa aja aku itu tidak bersatu secara fisik dengan kamu. Boleh saja hubungan kita ini tuh hubungan yang rahasia sepanjang segala abad gitu ya. Tapi aku gak bisa menghilangkan kamu dari hatiku, dari jiwaku. Nah kayak kita. Aku bahagia ketika dengan kamu, tapi ini bahagianya bahagia yang unik ya gitu. Ini ndak bisa ini didefinisikan apa ini perasaannya, kayak gimana ini gambaran jelasnya gitu ya. Aries ke pasangan sahnya ini gitu. Tapi yang jelasnya bisa Aries ini merasa aku dan kamu itu satu dan sama di dunia batin kayak gitu lah. Di dunia apa tuh ya? Jiwa lah gitu ya. Kalau fisik ya udah bisa satu di Australia, bisa satu di mana gitu ya. Zimbabwe sana, satu di Australia. Jarak itu udah ada ngaruhnya gitu loh. Intensitas pertemuan itu enggak juga menjadi masalah, tapi intinya harus ada keterhubungan antara aku dan kamu gitu. Jadi ini kayak yang ya enggak ada lagi jalan lainnya. Kalau mari katakan ini ya itu ya. Ini hanya orang-orang yang sudah bertemu dengan twin flame baru mengerti bagaimana perasaan Aries ini ke si pasangan selingkuhan. Nah kayak gitu ya, antara cinta, benci, bahagia, pedih, ini campur-campur ini, baur-baur ini, campur-campurnya kayak gini nih. Di saat sedih langsung bahagia. Di saat merasa sepi, tetapi juga di situ ada keramaian yang terasa. Jadi ini ada dua hal yang bertolak belakang dalam waktu kurang lebih bersamaan. Persekian detik saja di situ bedanya. Misalnya kayak gini ya, ketika membayangkan tentang si pasangan selingkuhan, ini bisa aku sakit karenamu gitu ya. Tapi sedetik kemudian, tapi aku bahagia denganmu. Kayak gitu ya. Misalnya aku benci kamu gitu ya, tapi aku cinta padamu, aku sayang kamu gitu. Tak hampir
hampir-hampir ya, hampir-hampir tak ada jeda dalam merasakan dua hal yang jelas-jelas bertolak belakang di momen yang bersamaan. Nah, kayak kita, ya. Jadi si pasangan selingkuhan pun kurang lebih mengalami hal yang sama, gitu, ya. Aku akan berpisah darimu, aku akan tinggalkan kamu, Aries. Aku nggak akan mau koneksi sama kamu lagi, aku nggak akan mau memperbaiki relationship hubungan dengan kamu lagi, aku nggak akan jalan sama kamu, aku nggak jawab chatting kamu, aku nggak mau ketemu sama kamu. Tapi pada akhirnya, aku tak bisa kemana-mana ternyata. Minimal jiwa ya, kalau fisik bisa aja nikah sama orang lain gitu ya. Bisa kayak yang kalau fisik bisa jauh di ujung sana, tapi tertarik batin kayak gitu loh. Ada aja kayak tali yang tidak bisa dilihat gitu ya dengan mata fisik gitu, yang rasa-rasanya mengikat mereka berdua ini. Kayak kita. Ini bisa pasangan selingkuhannya Aries ini udah sempat ini berdarah-darah ya, mencoba untuk keluar dari hubungan dengan Aries. Tapi ketika dia telah healing, toh dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari Aries ini. Kayak kita. Ya. Jadi koneksi ini tuh, koneksi akan tetap ada ini. Untuk sedikit lebih panjang tarikannya, dalam tahun ini itu gak akan ada keterpisahan. Mau ini cekcok, mau yang satu udah gerem banget sama yang lain, gitu ya. Udah satu yang merasa muak dengan yang lain, tapi gak ada pisahnya. Gitu, nggak ada lepasnya di sini, gitu ya. Aries bisa aja benci banget sama si selingkuhannya ini, tapi walaupun dia semakin dalam dia membenci pasangan selingkuhannya, boleh jadi memang semakin terperosok dia ke semakin dalam ikatan secara batin dengan selingkuhan ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi koneksi masih akan ada dalam relationship ini gitu. Walaupun ini tadi mari lihat ya, ada kayaknya mencoba untuk menghindar si pasangan selingkuhan ini gitu. Tetapi ketika berhadap-hadapan dengan Aries ini, dia luluh di sini tuh. Karena memang ini sayang ya. Ini hubungan spiritual ini kalau mari tangkap ya. Hubungan spiritual di sini. Spiritual connection di sini. A karmic relationship di sini. Gitu ya, hubungan karma di sini. Oke? Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi perselingkuhan ini tuh tetap akan ada, model hubungannya nano, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ini indah sekaligus menyakitkan gitu ya. Dan semakin kesini ini bisa terasa semakin kuat. Nah, seperti itu. Karena ini si pasangan selingkuhan ini tuh ya dia pakai rasa ke Aries ini. Kalau mari bilang ini bukan kayak yang energi pelakor atau pebinor yang sengaja merebut suami orang, istri orang. Ini enggak. Kayak gimana ya? Jiwa tuh manggil-manggil soalnya. Jiwa itu tertarik-tarik ke belakang soalnya. Kalau untuk merusak, misalnya ya kalau Aries ini telah menikah dengan orang lain, gitu ya. Aries ini tuh sebenarnya enggak single, dia udah statusnya istri seseorang atau suami seseorang. Dia tuh enggak ada tuh niatan untuk menceraikan gitu ya. Udah kamu ceraikan istrimu, suamimu, harus dengan aku.
harus dipilih aku atau dia yang ada di sana. Saya rasa orang ini tuh enggak. Ya, selingkuhan Aries ini tuh enggak ada dia akan menempatkan Aries di situasi terjepit gitu. Dia saja yang aku mundurlah dari kamu. Nah, kayak gitu ya. Atau aku maju dengan kamu. Nah, kayak gitu. Tapi di sini tuh geraknya gerak kasih kalau mari tangkap ya. Ini geraknya tuh gerak sayang. Nah, kayak gitu. Ini ada bisa tulus di sini. Gitu. Ya. Bisa tulus. Dia bisa aja tuh sering mendapatkan tekanan dari Aries ini. Tapi dia, aku paham kamu Aries. Aku tahu kamu siapa, gitu ya. Keegoanmu aku mengerti. Nah, di sana. Jadi walaupun dia merasa tertekan oleh Aries ini, dia akan mampu untuk menyembuhkan diri dia sendiri, gitu. Karena dia tahu ini tuh ya, selingkuhannya Aries ini, nggak akan terputus aku dengan Aries, nggak akan selesai, gitu. Nggak tahu entah kapan selesainya, gitu ya. Apakah sampai maut memisahkan atau sampai kapan, entahlah. Tapi kok aku yakin ya, gitu. Walaupun kita udah punya nanti kehidupan masing-masing, tapi akan ada kontak batin yang kuat antara kita berdua. Aries pun demikian itu. Oke ya, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Leo di situ, ada Aquarius, ada energi dari Capricorn, Sagittarius hadir, ada energi dari Cancer di sana, ada energi dari Scorpio di sana ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.